Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 4 pada mata kuliah Tasawuf Falsafi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sotikil Hafil. Di sini kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Lara Iba Arifa Aji dan teman saya Hanif Meisita. Kami akan mempresentasikan tentang biografi dan pemikiran Mula Sadra, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, gagasan teosofi transdental. Seperti yang kita ketahui, di dalam pembelajaran filsafat Islam, pada perkembangannya, filsafat telah terjadi banyak sekali pertentangan antara mutakalimin, para ahli teolog Islam, dan al-fuqaha, para ahli fikih. Pada hal ini dapat kita lihat di dalam karyanya Al-Ghazali yang berjudul Maqasid al-Falasifah dan Tahafut al-Falasifah, yang merupakan dekonstruksi terhadap filsuf muslim. Kemudian Ibnu Rushd dengan karyanya Tahafut at-Tahafut atau kerancuan di dalam kerancuan menjawab atas kritikan Al-Ghazali terhadap filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Pada pertentangan yang terjadi pada saat itu, muncullah salah satu filsuf muslim lainnya, yakni Sadraddin bin Muhammad bin Ibrahim al-Shirazi, atau lebih dikenal dengan sebutan Mula Sadra. Pada saat ini, apakah kalian sudah tahu siapa sih Mula Sadra itu? Dulu sih pernah dengar, tapi gak tahu siapa itu Mula Sadra. Atau dulu sudah pernah belajar, tapi sekarang lupa. Nah, pada hal ini kami akan membahas tentang Mula Sadra atau Sadraddin bin Muhammad bin Ibrahim al-Shirazi. Apabila kalian ingin tahu lebih lanjut, silahkan simak pembahasan dari kami selanjutnya. Di saat terjadi banyak sekali pertentangan di kalangan filsuf muslim, Sadruddin atau yang lebih dikenal dengan Mula Sadra, ia mencoba mendamaikan pikiran filsafat ke arah yang lebih komprehensif, yakni dengan metode Qur'ani. Kemudian, ia menawarkan worldview, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, yang diartikan sebagai filsafat transenden. Nah, di sini kami sebelum membahas ke filsafat Mula Sadra, kami akan membahas dulu tentang biografi dan riwayat hidup dari Mula Sadra. Pemilik gelar kehormatan Sadraddin, yang berarti ahli agama, menunjukkan derajat tingginya di dalam teologis tradisional, sehingga beliau disebut juga dengan teladan atau Sadr al-Muta'allihin. Mula Sadra lahir di kota Shiraj atau Persia Selatan pada tahun 979 Hijriah. Kelahiran Mula Sadra adalah sebuah penantian panjang dari kedua orang tuanya, dan sekaligus menjadikan beliau putra sematawayang. Menurut riwayat buku yang saya baca, beliau telah berhaji ke Mekah selama 6 kali, dan pada perjalanan yang ke-7 beliau meninggal dunia, kemudian dimakamkan di kota Basrah. Riwayat hidup Mula Sadra. Menurut sejarawan, riwayat hidup Mula Sadra dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah masa pendidikan formal. Pada masa pendidikan formal, Mula Sadra memulai di kota kelahirannya sendiri, yakni di Shiraj. Namun, atas ketidakpuasan beliau, akhirnya melanjutkan pencarian pendidikan lagi ke Isfahan. Yang kedua, yaitu masa
Pelatihan spiritual. Setelah menyelesaikan studi formal, Mulasadra melakukan sebuah perjalanan ke desa kecil. Desa tersebut yakni Desa Kahak. Di dalam desa tersebut, beliau melakukan meditasi panjang serta praktek-praktek spiritualitas. Berapa lama beliau melakukan meditasi? Di sini ada yang mengatakan bahwa beliau melakukan meditasi selama kurang lebih 7 tahun. Namun, ada juga yang mengatakan selama 11 tahun dan ada pula yang mengatakan selama 15 tahun. Karena berbedanya sumber-sumber yang kami baca. Mulasadra mengabdikan dirinya dengan renungan kalbu dan latihan rohani lainnya. Sehingga keluar dari permeditasiannya, beliau sebagai seorang hukama yang jiwa metafisika atau ilahiyah bukan lagi pemahaman akal, melainkan sudah sampai ke hati. Selanjutnya, periode yang ketiga, yakni masa mengajar dan menulis. Pada periode akhir, beliau kembali lagi ke kota kelahirannya, yakni Shiraj, kemudian melakukan pendidikan dan mengajar di Madrasah Khan kurang lebih selama 30 tahun. Dan selama beliau mengajar, beliau juga menulis beberapa karya-karyanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hanif Meisita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Meisita akan melanjutkan tentang filsafat Mulasadra. Mulasadra mengungkapkan gagasannya yang baru dalam dunia filsafat Islam, yakni konsep tentang teosofi transendental atau al-hikmah al-muta'aliyah. Gaya besarnya yaitu al-hikmah al-muta'aliyah fi al-asfar al-aqliyah al-arba'ah adalah ringkasan besar dari sistem filsafat dan teologi yang dibangun oleh Mulasadra. Karena dalam karyanya tersebut, ia menggambarkan bahwa ada 4 tahap perjalanan yang harus dilalui manusia untuk mencapai puncak kearifan. Yang pertama, perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Tahap ini merupakan gambaran dari upaya seseorang yang melakukan perjalanan rohani atau bisa disebut dengan salik, mengangkat kesadarannya dari realitas makhluk melalui pembahasan wujud dalam makna umum, juga tentang hukum-hukum ketiadaan, entitas, gerakan material, dan substansial. Dengan cara melakukan semacam observasi empirik terhadap fenomena alam yang beragam. Melalui observasi empirik tersebut ada sesuatu yang mempersatukan keberagaman itu. Yang kedua adalah perjalanan bersama Tuhan di dalam Tuhan. Perjalanan inilah yang disebut tahap transendensi, yakni tahap melampaui keragaman fenomena alam dan tenggelam dalam ketunggalan mutlak, atau dapat dikatakan sebagai seseorang dapat mencapai tingkat keselarasan dengan nama dan sifat Tuhan, yang dalam bahasa sederhana disebut wali Tuhan. Melihat, mendengar, dan berbuat melalui Tuhan. Perjalanan dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Atau dengan kata lain, tahap ini adalah perjalanan dari Tuhan menuju kepada ciptaannya, melalui pengetahuan sejati yang diperoleh pada tahap kedua di atas. Kembali ke dunia makhluk dan bergabung dengan manusia lain. Tetapi, kembalinya ini tidak berarti keterpisahan dari esensi Tuhan. Si salik dapat melihat esensi Tuhan bersama dengan segala sesuatu di balik sesuatu itu sendiri. Perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Tahap ini merupakan perjalanan di dalam dunia ciptaannya. Inilah puncak dari pertualangan spiritual, di mana akal tenggelam di dalam ciptaannya, tetapi memandangnya dengan ilmu sejati atau al-haq. Mulasadra juga berbicara tentang konsep wujud atau eksistensi. Secara umum, terdapat beberapa prinsip dan doktrin dasar yang dibangun oleh Mulasadra tentang wujud, yakni wahdat al-wujud, as-salat al-wujud, dan tashkik al-wujud. Wujud, as-salat al-wujud,
dan Tashkik al-wujud. Yang pertama adalah Wahdat al-wujud, merupakan sintesis dari diskursus tentang wujud atau eksistensi dan mahiyah atau esensi yang telah diungkap oleh beberapa filsuf Islam yang lain. Kesatuan wujud atau wahdat al-wujud ini merupakan hasil praktik pengalaman spiritual atau inner experience. Doktrin atau ajaran ini, jika dipahami secara tepat, merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri, yakni tauhid. Tidak berlaku bagi semua orang. Ia merupakan puncak pencapaian pengetahuan atau pemenuhan eksistensi. Melalui praktik spiritual, pendisiplinan diri, serta keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah asalat al-wujud. Konsep asalat al-wujud berarti bahwa wujud adalah prinsip dari maujud yang ada. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Suhrawardi, yakni asalat al-mahiyah, yang berarti wujud hanyalah sebagai konsep dan abstraksi mental saja. Sadra menyatakan bahwa yang real adalah wujud, sementara mahiyah atau esensi adalah abstraksi mental semata. Menurutnya, wujud atau eksistensi atau satu-satunya realitas di mana seluruh esensi bisa disandarkan. Eksistensi dan esensi harus lebih dipahami sebagai keterhubungan yang terdapat dalam sesuatu. Al-wujud. Prinsip ini mengklaim bahwa walaupun wujud adalah satu realitas saja dan secara identik sama pada semua benda yang merupakan buatan-buatan wujud yang memanifestasi diri, namun ia juga bertindak sebagai prinsip perbedaan dalam segala benda. Maka, wujudlah yang menciptakan identitas dalam perbedaan. Dengan kata lain, melalui wujudlah identitas ada dan melalui itu juga ia berbeda atau dibedakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, itu murni dari kesalahan kami dan yang benar adalah hanya milik Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.